KJJ Online pertemuan kedua Tahsin Ikhwan Batch 1 bersama dengan Samit Bedu Aman USB. So, don't forget like, subscribe, and share. Sahibul Ahlul Quran, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumidin, amma ba'du. Sahabat Al-Quran, sahabat pecinta YouTube dimanapun Anda berada, hari ini Allah izinkan kita biiznillah tabaraka wa ta'ala berjumpa kembali dengan saya USB melalui Lembaga Quran Edu Institute. Insyaallah kami akan mengajak Anda untuk mendalami secara nyata penjelasan-penjelasan disiplin ilmu Al-Quran secara berproses, bertahap, dan terampil tentunya. Oleh karena itu, setelah kita memuji kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala jalla wa ala, kita bersama-sama al-aun mohon petunjuk pada Allah dan taufiknya, serta jangan lupakan baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita senantiasa berselawat setiap mendirikan atau melaksanakan pertemuan dan perjumpaan seperti ini adalah suatu kebaikan untuk menyertakan Allah dan Rasulnya senantiasa dalam setiap agenda dan aktivitas kita. Sebelum kita masuki pada pertemuan kedua ini, tentu menarik materinya insyaallah, karena materi ini adalah tahsin pada surah Al-Ikhlas, pada surah Al-Falaq, dan surah An-Nas yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin sering kita baca pada saat salat wajib kita ataupun salat sunnah, dan bahkan kita sering mendengarkan di VCD atau di YouTube atau di saluran channel-channel MP3 dan MP4, beberapa kori membacanya, dan kita mungkin selalu enak mendengarkannya. Namun mungkinkah kita sadar ketika kita membacanya ada kekeliruan dan kekurangan ketika menyebutnya. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan di kali ini, yaitu program KJJ Kuliah Jarak Jauh Online Quran Tahsin Ikhwan angkatan pertama, maka sebelum kita memulai materi ini, maka kami akan terlebih dulu senantiasa menyapa para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa narju alaikum insyaallah bi khair. Kaifa halukum jami'an? Naam. Kita berharap semua para pemirsa yang sudah subscribe dan like dan share, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kita sama-sama mendapatkan pahala amal jariah kita insyaallah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ingat, salah satu motivasi kita untuk senantiasa menekuni ilmu Al-Quran selama kita memiliki nafas untuk hidup di dunia ini, maka ilmu Al-Quran tidak akan pernah kita lupakan. Begitu juga dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran, bersyukurlah Anda terpilih menjadi Ahlul Quran, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat perkataan Rasulullah SAW, dan ini menjadikan kita sebagai motivasi. Latar belakang ini menjadikan kita untuk senantiasa menghambakan diri lebih dekat taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina min khalqihi. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Wakila man ahlullah. Dikatakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa keluarga Allah Subhanahu wa taala? Fa ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Al-Quran. Mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang mempelajari Al-Quran, mereka yang mengamalkan isinya dan mempraktekkan serta mendakwakannya. Lalu di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengatakan wa khassatuhu, dan orang yang dikhususkan, wa rawahu Ibnu Majah. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran, bersyukur sekali Anda dan saya merupakan bagian dari integritas yang tidak pernah terpisahkan dari hadis ini. Kita bersyukur bentuk kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih sayang kepada kita untuk
memperbaiki makhraj, sifat dan tajwid cara membaca yang benar. Mari kita lanjut mempelajari tahsin di surah ke 112, yaitu surah Al-Ikhlas. Pemirsa sahabat Al-Quran, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bahwa surah Al-Ikhlas ini yang terdiri dari 4 ayat, diperhatikan bahwa surah Al-Ikhlas ini ketika kita membaca huruf qaf, ya, kita usahakan untuk membacanya dengan isti'la, dengan sifat yang tebal, ya. Qul, jangan dibaca dengan tipis atau membacanya seperti huruf kaf, kul, karena maknanya tentu ya, mengatakan kul dan kul adalah makanlah. Oleh karena itu sangat fatal ketika kita membaca kul. Oleh karena itu membaca sesuai dengan sifatnya itu sangat urgen. Mari kita membaca dengan seksama, disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Demikian para sahabat ikhwan, di tahsin surah Al-Ikhlas ini kami berusaha untuk membaca, mempraktekkan farasi bacaan-bacaan sesuai dengan sifat dan makhrajnya. Oleh karena itu sering dengarkan bacaan-bacaan surah Al-Ikhlas dengan bacaan-bacaan yang benar. Pembiasaan kebenaran itu akan memberikan dampak bagi kita ketika kita untuk senantiasa mengikuti yang benar menjadi benar. Oleh karena itu simak kembali uraian kami di surah Al-Falaq. Sama seperti surah Al-Ikhlas, dimulai dengan huruf qaf, maka perhatikan ketika kita membaca huruf qaf. Kemudian di bagian surah Al-Falaq ini diperhatikan bacaan-bacaan yang qalqalah, sama seperti huruf ya yang ada pada surah Al-Ikhlas, huruf dal. Di sini ada huruf qaf dan huruf ba, dal, ya. Ketika di akhir-akhir di ayat disukunkan atau diwaqafkan akan dibaca seperti ya tahrik atau iddirab atau qalqalah. Jadi terjadi pemantulan. Disimak kembali bagaimana kami membaca dengan tahsin surah Al-Falaq. Sebelum Anda menyetor pada voice note yang ada di aplikasi WA kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Demikian tahsin pada surah Al-Falaq ini. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan surah yang pada tertib atau urutan yang ke-113. Oleh karena itu diperhatikan hukum-hukum tajwid yang ada di setiap akhir ayat ini, yaitu hukum pada poin ini adalah qalqalah. Berikut pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahsin surah An-Nas.
Surah An-Nas merupakan surah yang berada di tertib urutan yang terakhir pada Al-Quran atau Mushaf, yaitu urutan tertibnya 114. Diperhatikan cara membacanya, dan di sini ketika diwakafkan huruf sin, ya, diperhatikan huruf ini harus jelas cara membacanya, karena sifatnya ya harus jelas, ya, atau kita katakan memiliki sifat jahar, ya, atau sifat hamasnya, ya. As, jadi kedengaran lebih jelas. As. Kemudian huruf sin kami tekankan kembali, ingatkan kembali bahwa memiliki sifat sofir, ya. Sofir itu adalah sifat ketika memiliki penyebutan huruf yang memiliki tekanan yang begitu kuat sehingga desisnya kadang-kadang kedengarannya seperti ta'ir. Ta'ir itu adalah suara-suara kicauan burung. Kadang-kadang, ya, kita dengar huruf-huruf hewanat, ya, hewan-hewan seperti lebah atau hewan-hewan lebah dan belalang, yaitu huruf zai dan huruf sod. Ini ketiga huruf ini adalah huruf-huruf safir. Di sini ada huruf sin, oleh karena itu kita lebih menekankan untuk membaca dengan jelas. Simak dan perhatikan para pemirsa, sahabat ikhwan dimanapun Anda berada, tahsin surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Jadi huruf safir saya kembali ingatkan, ya, suaranya seperti suara kicauan burung, yaitu huruf sin, sod, dan huruf zai. Diperhatikan kembali para pemirsa, sahabat ikhwan dimanapun Anda berada, untuk membaca setiap akhir ayat atau diwakafkan, maka kita menggunakan mat yang kita baca adalah tawassut, yaitu 4 harokat. Oleh karena itu lebih enaknya atau lebih tertibnya ketika menggunakan rumus tersebut, mat dengan harokat di setiap akhir ayat diwakafkan, maka dibaca di awal 4, maka selanjutnya dengan tertib dibaca 4 harokat bitawassut. Adapun kita membaca 2, 4 kemudian 6, maka itu tidak dianjurkan, karena itu bagian dari adab membaca Al-Quran. Maka sesuai dengan riwayat yang kita dapati, sesuai dengan petunjuk dari para ulama-ulama Al-Quran kita, untuk menjaga adab, ya, tata cara membaca Al-Quran. Sebelum Anda menyetor, maka ulang-ulang dan selalu mengulang kembali pelajaran surah-surah tahsin di pertemuan kedua kita kali ini, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berpisah, mari kita kembali mengingatkan kepada Anda, wahai saudara-saudaraku, untuk senantiasa mendoakan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuangkan agama Islam di sana di Palestina. Oleh karena itu,
kita juga tidak menganjurkan kepada saudara-saudara kita untuk mempermainkan bendera Palestina. Apa itu semangka? Semangka, ya Allahu Akbar. Saya pun tidak berpikir lelucon bagi hal-hal seperti ini, karena mereka saat ini perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipilih di antara manusia pilihan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa'i ikhwani. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم. اللهم انصرنا لإخواننا في كل مكان، خاصة في فلسطين وفي روسيا وفي تشيتشنيا وفي أفغانستان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من المنافقين من المشركين من اليهود.